Shalom, senang kita berjumpa kembali dalam perenungan kebenaran firman yang akan terus memandu kita dalam perjalanan kehidupan kita di dunia yang gelap ini, sehingga kita membutuhkan terang, dan firman Tuhan adalah terang itu yang akan terus mendampingi dan menuntun di sepanjang perjalanan kehidupan kita, sehingga kita hidup untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Allah bagi kita dan apa yang seharusnya kita lakukan, pikirkan, katakan yang sesuai dengan firman Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin dan mempersekutukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami rindu untuk terus belajar firman-Mu, sehingga kami dalam kehidupan di dunia yang penuh dengan goncangan ini, kami memiliki pegangan yang kuat, yang kokoh, yang teguh, agar kami tidak terhanyut oleh arus dunia yang menderu ini. Bersamalah dengan kami dalam beberapa menit, sehingga benih firman yang ditabur sungguh tertanam di setiap hati kami, boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan menjadikan kami sebagai umat pilihan-Mu yang menjadi berkat bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan memulai sebuah perjalanan dengan menelusuri kitab Kisah Para Rasul. Karena kitab Para Rasul ini memberi kepada kita banyak informasi untuk kita dapat melakukan misi kita sebagai orang percaya, yang oleh karena itulah maka Roh Kudus dicurahkan untuk memenuhi, memperlengkapi, dan bahkan juga menopang kita dalam berbagai aspek kehidupan yang memang sungguh kompleks. Banyak jalan yang mungkin berliku dan bahkan penuh dengan onak dan duri, tapi kita boleh tetap menjadi murid Kristus yang taat, setia, dan kita boleh bersuka cita di tengah berbagai pergumulan kehidupan, terlebih juga boleh terus bersyukur. Kita akan memulai pembacaan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Jadi ada sesuatu yang menarik yang bisa kita temukan di dalam awal dari kitab Kisah Para Rasul. Kita baca ayat yang pertama. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, setelah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita perhatikan bahwa pembukaan di Kisah Para Rasul dan juga pembukaan di Injil Lukas itu ditujukan kepada orang yang sama bernama Theophilus. Theophilus itu artinya sahabat Allah. Nah, di Lukas ada sapaan yang menunjukkan derajat atau mungkin status sosial dari Theophilus, yaitu dengan kata yang mulia. Theophilus yang mulia. Nah, di dalam Kisah Para Rasul itu sapaannya mungkin tidak terlalu formal, tapi sangat akrab, dengan istilah hai. Hai Theophilus. Nah, siapa Theophilus ini? Theophilus itu ternyata dia adalah seorang pejabat di kerajaan Romawi. Nah, jadi kerajaan Romawi itu waktu itu memerintah bangsa Israel, menjajah Jadi bangsa Israel waktu itu ditaklukkan di bawah pemerintahan atau kerajaan Romawi. Dan bagaimana layaknya sebagai bangsa yang terjajah. Nah, sehingga secara strata sosial tentu bangsa yang menjajah akan memposisikan diri lebih tinggi, dan bangsa yang terjajah juga tahu diri. Tapi aneh Bapak Ibu Saudara, mestinya antara orang Romawi dan orang Israel itu ada gap, ada pemisah Jadi bahkan boleh jadi itu berseberangan, bermusuhan. Karena memang penyaliban Yesus itu konspirasi antara pemimpin agama Yahudi dengan penguasa itu kerajaan Romawi. Tapi bagaimana kita mungkin berpikir, bagaimana kok penulis Kisah Para Rasul yang juga adalah penulis Injil Lukas bisa bersahabat dengan Theophilus. Bahkan menurut catatan, Theophilus inilah yang justru sebagai penyandang dana bagi Lukas untuk menulis baik kitab Lukas maupun Kisah Para Rasul. Menurut pandangan saya pribadi boleh jadi
mungkin pada waktu itu Lukas juga ya punya posisi karena dia seorang dokter pada zamannya, sebagai seorang tabib. Ya. Dan dalam catatan Alkitab, ya, Lukas itu memang paling tidak ya pada waktu itu dia masuk sebagai orang yang intelektual ya. Nah, jadi dia memiliki pengetahuan ya, yang unggul. Jadi dari tulisan Lukas, baik di Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul, itu memang dapat kita nilai bahwa Lukas ini adalah seorang penulis yang unggul ya. Nah, dia seorang sejarawan yang cermat, dan juga dia adalah seorang teolog ya. Teolog yang mendapatkan ya, karunia Roh Kudus ya. Atau dengan kata lain mendapat pewahyuan ya, pengilhaman ya. Dan apa yang ditulis oleh Lukas itu sebenarnya hal yang sederhana ya, yang memang harus menjadi patron ya, menjadi standar bagi kita sebagai orang percaya, baik dalam berpikir, berkata, berperilaku, berperasaan ya. Jadi kalau kita lihat ya, bandingkan dengan Injil Lukas ya. Lukas menulis peristiwa-peristiwa yang memang terjadi ya. Nah, jadi Lukas itu dan teman-teman ya adalah para saksi mata ya, yang mencatat ya, mendokumentasikan apa yang mereka lihat ya, sebagai saksi mata ya, dan juga sebagai pemberita firman atau pelayan firman ya. Jadi Lukas ini tidak menuliskan sesuatu ya, yang sifatnya teori ya. Tapi apa yang dikatakan dan apa yang dipraktekkan oleh Yesus, itulah sebenarnya yang dicatat oleh Lukas ya. Nah, jadi dalam ayat yang ketiga di dalam Injil Lukas, karena itu setelah aku menyelidiki ya, jadi kalau zaman sekarang mungkin saya bisa mengatakan ya, Lukas ini menulis ya, dalam satu fakta ilmiah ya. Jadi bukan sebuah fiksi atau cerita khayalan yang kemungkinan banyak sekali ya, mewarnai pemikiran orang-orang modern pada zaman ini. Ya. Nah, Lukas menunjuk pada suatu fakta. Ya. Nah, oleh karena itu dia tidak sembarang menulis. Tapi dia telah menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari awal mulanya. Jadi tidak karena kata orang. Ya. Nah, atas dasar inilah ya, Lukas ya, mengambil sebuah keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Khususnya dalam kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan terlebih dari itu semua,
Firman ini juga meyakinkan, ya, di dalam ayat yang keempat Injil Lukas, yaitu supaya engkau dapat mengetahui, supaya kita sebagai pembelajar firman, murid Kristus, tahu bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada kita sungguh benar. Jadi kuncinya, ya, mengawali pembacaan kita dan pembelajaran serta perenungan kita di Kisah Para Rasul ini adalah kita harus meyakini dulu, ya, bahwa firman yang tertulis dalam Alkitab itu benar adanya. Tidak ada spekulasi, tidak ada rekayasa. Sehingga kita tidak meragukan apa yang kita baca. Dan itu menjadi acuan bagi kita untuk bersikap, ya, berpikir, berkata, dan berbuat. Tuhan tolong kita semua untuk mempelajari lebih jauh kitab Kisah Para Rasul di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengawali untuk mempelajari kitab Kisah Para Rasul, yang tentunya kami membutuhkan bimbingan dari Roh Kudus, karena kami tidak memiliki kapasitas untuk mengerti firman-Mu, tapi Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, yaitu firman-Mu yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Kau boleh peliharakan kami dalam seluruh hidup kami. Berkati dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, penggembalaan, rumah tangga, dan juga apapun yang kami boleh dambakan di hati, Tuhan yang bukakan jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.